Syafaat di dunia bisa terbagi menjadi dua. Pada perkara yang dimampui oleh hamba. Pada perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Yang ini syaratnya dua. Yang pertama, pada perkara yang mubah, yang dibolehkan. Yang kedua, meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Syafaat dan pemberi syafaat hanyalah sebab. Baik, kita lihat pada syafaat di dunia, pada perkara yang dimampui oleh hamba, ada perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Yang dimampui oleh hamba dua syaratnya. Perkara yang dibolehkan. Beri syafaat misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfahu wal tu'jaru", berilah syafaat maka kalian dapat pahala. Ada orang kita kenal dia amanah, ingin lamar kerja, itu syafaat. Orang ini amanah, jujur dan ini dia diterima. Maka kita dapat pahala ya. Karena kita beri syafaat kepada orang ini agar dia diterima pekerjaannya. Maka seorang berusaha membantu saudaranya dengan hartanya atau dengan tenaganya atau dengan pikirannya atau dengan idenya atau dengan kedudukannya. Dia tahu dia punya kedudukan di bos perusahaan itu menghargai dia, maka dia tulis memo bahwasanya orang ini adalah orang yang amanah, punya keahlian, ya, tolong diterima pekerjaannya. Maka ini syafaat ini tidak mengapa. Contoh, ada orang ngelamar, ya, mertuanya enggak percaya, ini siapa gente? Ya. Maka kita kasih syafaat. Sungguhnya orang ini, ya, rajin sholat, rajin pengajian. Kalau masalah utang saya enggak ngerti ya. Kasih memo, diterima lamaran. Itu namanya syafaat yang bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terus wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Contoh perkara yang tidak dibolehkan seperti syafaat dalam perkara yang haram. Ya. Contoh orang ini ternyata tidak berhak untuk bekerja, maka ada nepotisme atau yang hal-hal seperti itu sehingga akhirnya dia bekerja padahal tidak memiliki kemampuan dan ini merugikan negara misalnya. Atau seorang sebenarnya tidak lulus, tidak punya kemampuan maka diluluskan, ya. Sehingga dibuat ijazah palsu misalnya. Ini sering terjadi, bayar akhirnya nilainya di upgrade, di markup sehingga akhirnya orang ini jadi lulus. Ini adalah syafaat yang diharamkan. Dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang dari Bani Makhzum, imra'atun Makhzumiyah, saraqat. Inna Quraisyan yuhimmuhum sya'nu al-mar'atil Makhzumiyah allati saraqat. Ada seorang wanita Makhzumiyah dari Bani Makhzum dan kita tahu Bani Makhzum adalah dari suku Quraisy yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang bersaing dengan Bani Hashim. Dia mencuri. Maka ini menyedihkan orang-orang Quraisy. Kok bisa ada dari nasab yang tinggi kemudian mencuri? Kemudian mereka ingin beri syafaat agar wanita ini maafkan. Maka mereka berkata, Man yukallimu fiha Rasulullah. Siapa yang berani? Siapa yang berani ngomong Rasulullah tentang wanita ini? Maka mereka berkata, Illa Usama bin Zaid. Fa innahu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang berani memberi syafaat cuma siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, karena dia adalah kekasih
dan putra kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usama pun datang kepada Nabi untuk memberi syafaat agar wanita ini dimaafkan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi berkata, "Atashfa fi haddin min hududillah, wahai Usama, apakah kau memberi syafaat pada perkara yang tidak boleh? Ini orang mencuri harus dihukum." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qama khatiban, Nabi mengumpul orang berkhutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Innama ahlaka alladziina min qablikum kana idza saraka fihim asy-syarif tarakuh." Sungguhnya yang telah binasakan umat-umat terdahulu, kalau ada orang yang bernasab mulia mencuri di antara mereka maka dibiarkan. Adapun kalau ada orang yang bernasab rendah mencuri maka ditegakkan aqamu alaihil had, maka mereka menegakkan hukum had. Wa imallah law kana Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini contoh syafaat yang dilarang. Perkara dunia. Kemudian syarat yang kedua, kita meyakini bahwasanya keberhasilan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta syafaat, ini sebab yang dibolehkan. Pemberi syafaat juga sebab yang dibolehkan. Tetapi yang menciptakan sebab dan musabab, sebab dan akibat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan akibat tambah sebab, dan terkadang Allah menciptakan akibat bertolak belakang dengan sebab yang ada. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, harusnya api sebab untuk membakar, tetapi ternyata malah berbalik. Api menjadi apa? Dingin, karena Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Bisa jadi Allah menciptakan akibat bertolak belakang dengan sebab yang seharusnya. Baik.